أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Sehingga apa yang kita lakukan ini harapannya adalah bisa menjadi amal kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah, patah giginya, berdarah pelipisnya, berkelucuran darah ke bajunya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka kita ucapkan salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelang bulan suci Ramadan, pada Ramadan bahkan sampai di akhir penghujung Ramadan, yang tidak menjadi lepas di dalam pikiran kita yaitu adalah kita sering mendengar orang-orang membaca surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Saya akan mengambil kalimat diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang sebelum kamu itu? Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau ada Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq, bahkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Orang-orang sebelum kamu itu min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Maka puasa itu adalah amalan yang tua. Apakah pada masa Nabi Ibrahim puasa itu ada? Jawabannya ada. Bahkan Sayyidina Adam disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika Sayyidina Adam bertalaki kepada Rabbnya dengan beberapa kalimat fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Dalam hal itu, kita yang sulit untuk kita bayangkan adalah ada yang menyebutkan sampai 40 hari, 40 tahun. Dan yang paling masyhur dalam logika kita hari ini, karena sudah pernah terjadi di zaman Izzuddin bin Abdis Salam, selama 40 hari, 40 malam. Bahkan dalam Bible sendiri, orang-orang Israiliyat itu, Nabi Musa di dalam gua Tursina itu tidak makan dan tidak minum arba'ina yaumah. Kenapa Nabi Musa itu di gua Tursina tidak makan dan tidak minum selama arba'ina yaumah? Karena berpuasa digenapkan menjadi 40 karena beliau mencuci mulutnya saat bau. Itu dijelaskan dalam riwayat yang sahih. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa hal-hal yang jarang dibahas oleh orang-orang yang dalam menjalankan puasa? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu menahan diri dari makan minum. Ternyata itu untukku. Ini masih secara umum. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Namun yang lebih mendalam adalah puasa itu menahan dirimu daripada selainku. Itulah yang disebut bagiku. Imam Ibnu Arabi menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang yang sudah wusul kepada Allah. Karena Allah langsung mengatakan, ia milikku. Bahkan pola puasa itu langsung diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat.
Karena itu, orang-orang yang berpuasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kesadaran dia kepada Allah. Di mana bentuk kesadaran itu muncul? Ketika di dalam pertengahan lafaz hadis, idza sabahu ahadun aw syatabahu, jika ada seorang datang mencaci maki kita, mengata-ngatai kita, memfitnah kita, menggibah kita, bahkan berkata kotor kepada kita, maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Maka saat itu puasa naik dari puasa fisik menjadi puasa non fisik. Selama ini kita berpuasa, namun puasa yang kita lakukan mungkin hanya menahan, tidak makan, tidak minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun, pernahkah kita sanggup ketika ada orang-orang yang berkata kasar kepada kita di sosial media, berkata kasar kepada kita, lalu kita tidak melayaninya, tidak kita hiraukan? Ketika kita sudah sanggup untuk melakukan itu, ketika ada orang yang berkata kasar kepada kita, mencaci kita, maka tidak usah dilayani, tidak usah dihiraukan. Kalau perlu ditinggalkan saja. Kenapa? Itu hanya membuang waktu kita untuk memikirkannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata bahwa orang-orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan kasturi. Apakah harum secara fisik yang dimasukkan oleh Allah itu? Tentu tidak. Yang dimaksud dalam keharuman itu adalah keharuman rohani. Nabi Musa berpuasa selama 30 hari, kemudian dia bersiwak di hari yang ke-30, maka digenapkan menjadi 40. Karena kenapa? Dia merasa terganggu dengan bau mulutnya. Namun ada 3 poin dari hadis yang kita sampaikan ini. Yang pertama yaitu adalah puasa yang disebut sebagai puasa qalbu atau puasa ruh adalah puasa yang membuang segala sesuatu selain Allah pada diri. Jadi diri kita ini memang hanya fokus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya satu tujuan, taqarrub ila Allah. Kemudian yang kedua adalah puasa nafsiyah. Itu puasa orang-orang yang menahan dirinya dari gejolak hawa nafsunya. Tadi dikatakan, kalau kita sudah mampu menahan emosi kita, gejolak hawa nafsu kita, maka puasa kita menjadi puasa nafsiyah. Kemudian yang ketiga, puasa yang membuat bau mulutnya harum di sisi Allah, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, menyakiti hati orang lain, tidak merendahkan orang lain. Inilah keharuman hakiki yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, mari bersama-sama kita capai puasa secara hakiki, puasa yang Allah inginkan dan dilakukan oleh para nabi. Semoga puasa kita menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan puasa kita pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan puasa kita menjadi puasa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.